Nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustadz. Barangkali kalau misalnya ada agenda, eh, boleh dikembalikan kepada Ustadz waktunya. Terima kasih Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يرى قال الله تعالى وأعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara mengenal Allah. Ya. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia pastilah akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Apabila ada satu orang yang sudah takut kepada Allah, itu yang disebut dengan takwa. Orang-orang itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini hadirin sekalian, banyak manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Itu sebetulnya karena mereka tidak mengenal Allah. Apakah mereka adalah orang-orang yang tidak taat? Hampir semua manusia ini punya sifat taat. Kepada siapa? Kepada orang yang dia kenal. Dipanggil orang kaya, dia taat, buru-buru datang. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya yang menciptakan seluruh orang-orang kaya. Dipanggil bosnya dia datang, dipanggil gubernur datang, dipanggil presiden datang, dipanggil raja datang, bangga. Padahal dialah Allah Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh raja-raja adalah Allah. Yang menciptakan seluruh presiden adalah Allah. Yang menciptakan seluruh gubernur, wali kota, bupati, pacamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita mata adalah Allah. Yang memberi telinga adalah Allah. Yang memberi kita lisan untuk bicara adalah Allah. Mata tak bisa melihat tanpa izin Allah. Telinga tak bisa mendengar tanpa izin Allah. Banyak orang punya mata tak melihat. Banyak orang punya telinga tak mendengar. Banyak orang punya lisan tak bisa bicara. Banyak yang punya kaki tak bisa melangkah. Yang memperjalankan hambanya adalah Allah, bukan kaki, bukan kendaraan. Ada makhluk Allah nggak punya kaki tapi bisa jalan. Ada yang tahu nggak apa makhluk Allah nggak ada kakinya tapi jalannya cepat? Ya, belut, ular, cacing nggak ada kakinya. Nah, jadi hadirin sekalian, ma'rifatullah awaluddin. Mengenal Allah itu adalah awal daripada agama. Ya, kalau ini jamaah semua tidak mengenal Allah, tidak mungkin mau datang ke kajian ini. Pagi-pagi, subuh-subuh, di saat orang sibuk dengan dunia, malah duduk di sini mendengarkan pembicaraan tentang kebesaran Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini orang beragama tapi tak bertuhan. Dia mengaku Islam, tapi dia tidak mengenal yang menciptakan langit dan bumi. Tak mengenal yang memelihara seluruh ciptaannya ini. Tak mengenal yang memberi dia rezeki siapa. Dia sholat, tapi tak tahu sujud kepada siapa. Ya, dia tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Duduknya kita pagi hari ini di sini, sama-sama bicara kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah, lagi dan lagi dan lagi, sampai datang keyakinan dalam hati bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Selain Allah adalah makhluk dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Boleh nggak yang dia di Zoom, tolong tulis di kolom komentar sebuah kalimat sederhana, tapi ini hakikat daripada la ilaha illallah. Coba tuliskan semuanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba semuanya. Tulis dia, baik yang di, maaf saya izin juga live di TikTok saya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba tulis semuanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ulang-ulang kalimat itu sambil mendengarkan kajian dalam hati selalu berucap Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya tulis. Siapa makhluk itu selain Allah? Selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Matahari makhluk tidak bisa memberikan cahaya tanpa izin Allah. Api makhluk tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Pisau makhluk tidak bisa melukai tanpa izin Allah. Air sungai makhluk tidak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Banyak hari ini orang salah faham. Dia pikir kalau aku tidak punya harta benda, tidak punya rumah, aku tidak punya mobil, gimana aku bisa bahagia? Ya ini kepahaman yang keliru. Mesti kita memahami bahwa saya membahagiakan kita adalah Allah. Allah berkuasa membahagiakan kita dengan rumah atau tanpa rumah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan mobil atau tanpa mobil. La ilaha illallah. Banyak orang salah paham, dia pikir kalau aku nggak punya uang, bagaimana bisa punya rumah, bagaimana bisa punya mobil, bagaimana bisa berangkat haji. Ini salah paham. Kasih tahu hari-hari semua orang yang memberi saya rumah adalah Allah. Yang memberikan saya mobil adalah Allah. Yang memberikan saya kendaraan adalah Allah. Yang memberikan saya kebahagiaan adalah Allah. Yang memberikan saya umroh haji adalah Allah, bukan uang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paham nggak? Banyak orang salah paham. Kalau aku nggak bekerja, bagaimana aku bisa punya uang? Coba dirubah kepahamannya. Allah yang memberi aku rezeki, Allah yang memberi aku uang, baik dengan bekerja atau tanpa bekerja. Dengan toko atau tanpa toko, dengan sawah atau tanpa sawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu hadirin sekalian. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bisa diulang ya? Yang memberi kebahagiaan adalah Allah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Yang memberi kita benda adalah Allah. Allah kuasa mendatangkan benda dengan uang atau tanpa uang. Yang memberi kita uang adalah Allah. Allah kuasa mendatangkan uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Paham nggak? Oh, mana ada. Mana mungkin berangkat haji tanpa uang? Bisa. Apa yang nggak bisa? Mana mungkin aku umrah tanpa uang? Bisa. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Bisa nggak tulis di kolom komentar semuanya? Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Coba tulis. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Ini kalimat-kalimat sederhana, tapi kalau kita masuk, bertuhan kita. Minta apa-apa, minta sama Allah.
Kalau ada masalah mengadu sama Allah. Ya, ada apa-apa berharap kepada Allah. Jadi orang mukmin itu dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Bisa nggak tulis di kolom komentar? Semakin besar harapan kepada makhluk, maka akan semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa nggak? Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. La ilaha illallah. Hmm. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Berharap sama suami pasti kecewa, berharap sama istri pasti kecewa, berharap sama anak pasti kecewa, berharap sama pemerintah pasti kecewa. Ya, bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Ya. Apa tanda-tanda orang berharap kepada Allah? Dia tidak kecewa. Dia tidak lagi kecewa. La ilaha illallah. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beragama tapi tidak bertuhan. Mengaku Islam tapi takut sama makhluk. Ya, mengaku Islam tapi berhajat kepada makhluk. Nauzubillah. Nggak boleh. Orang mukmin itu nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Walam yaksha ilallah. Ya, walam yaksha illallah. La ilaha illallah. Ya, inama ya'muru masajid Allah. Sebenarnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya. Wa aqimus salah wa itu man amana billah wa yawmil akhir. Mereka orang beriman kepada Allah hari akhir. Wa aqimus salah wa itu zakat. Mereka mendirikan salat, bayar zakat. Walam yakhsha ilallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak takut mati. Orang beriman yakin kematian in the hand of Allah. Satu dunia orang mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia manusia mau bunuh kita tak akan bisa tanpa izin Allah. Begitu juga sebaliknya, satu dunia orang mau selamatkan kita tak akan bisa tanpa izin Allah. Ya, paham nggak? Jawab di mana nggak takut mati, takut mati, mati, nggak takut mati, mati. Boleh tulis tuh di kolom komentar. Takut mati, mati, nggak takut mati, mati. Takut mati, mati, nggak takut mati, mati. Ingat mati, mati, nggak ingat mati, mati. Siap mati, mati, nggak siap mati, mati. Dan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, dia paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Hmm. Takut mati, mati. Jangan takut. Ya. Kematian adalah sebuah kepastian. Ya, maka orang cerdas dia tahu. Selain mati nggak ada yang pasti. Selain mati semua insya Allah. Mati nggak pakai insya Allah. Gimana kakak? Semua jamaah ya insya Allah mati ya. Oh niat Ustaz insya Allah mati. Nggak ada. Pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Oh takut sekali aku dengarnya. Ah udah, biar kamu nggak takut dinyanyiin. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dari anak kecil sampai nenek-nenek sekarang sudah menyenandungkan tentang kematian. Tapi sudah buat persiapan belum? Jangan hanya nyanyi-nyanyi saja. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana.
sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo semua tulis mati dong, semua tulis mati. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden, gubernur, wali kota, pak bupati, hmm, semua pasti mati. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. 70 times every day and night. Lahir memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu daripada nenek. Ya, la ilaha illallah. Lahir duluan ayah daripada anak, tapi kematian kadang-kadang lebih duluan cucu daripada kakek. Ya, bola persiapan. Ya, bola persiapan. Jika tidak hari ini, mungkin esok hari. Jika tidak besok hari, mungkin minggu nanti. Kalau nggak mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kita akan mati. Kita akan mati. Maka sebelum mati, berbuat baiklah kepada manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, cobalah tengok suamimu, istrimu itu. Baik-baiklah kepada mereka. Karena sebentar lagi suamimu itu mati. Pasti mati. Mumpung masih hidup, baik-baiklah. Jangan berantem-berantem. Jangan ribut-ribut terus. Cobalah siapkan makanan untuk dia. Suatu hari dia mati, gak bisa siapkan makan lagi. Ya bapak-bapak itu istrimu itu nggak lama lagi mati itu. Ya, anak-anak orang tuamu itu mumpung masih hidup berbuat baiklah kepada mereka. Kau sudah mati sesal tiada guna, mau menjerit langkah kering air mata, darah keluar tangisan nggak hidup lagi. Nggak mungkin orang yang sudah di dalam kubur kembali ke dunia. Sebagaimana tidak mungkin kita kembali ke rahim ibu kita. Paham ya? Paham nggak? Jadi orang baik. Kenapa kita harus jadi orang baik? Karena tak lama lagi kita semua akan tinggalkan dunia ini. Semua kita akan sendiri, nafsi-nafsi di dalam kubur. Tak ada yang menemani kita. Semua akan berpisah dengan kita. Suamimu yang sayang sama kamu itu akan meninggalkan kamu. Coba lihat wajahnya semakin tua. Dulu nggak ada uban, sekarang sudah beruban. Sudah keriput. Istrimu yang dulu cantik jelita, sekarang sudah kena fitnah dunia, gravitasi bumi, faktor usia, punggung yang dulu tegak, gak cantik, sekarang sudah mulai membungkuk. Rambut yang dulunya hitam, sekarang sudah mulai memutih. Mata yang dulunya tajam, indah, sekarang sudah mulai kabur, tak melihat jelas. Suara yang merdu sekarang sudah mulai terdengar suara-suara orang tua, keriput, yang kendor sana sini. Itulah dunia. Nah, mumpung mereka masih bernafas, berbuat baiklah. Tulislah yang baik-baik. Ini kalian nih yang lagi semua di sosmed ini ya. Kalau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau melihat, lihatlah yang baik-baik. Ya, kalau berpikir, pikirlah yang baik-baik. Kalau berprasangka, sangkalah yang baik-baik. Orang sangka baik, hatinya baik. Orang hatinya baik, hidupnya baik, matinya baik. Ya, ya. Kenapa kita harus jadi orang baik? Karena sebentar lagi kita tinggalkan dunia dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang tertinggal. Kita ingin dikenang orang sebagai orang baik. Dulu ketika kita lahir, kita menangis orang-orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti, orang-orang yang tersenyum. Kita yang tersenyum, orang-orang yang menangis. Orang-orang yang menangis. Lahir, kita menangis, orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika mati, kita yang tersenyum, orang-orang yang menangis. Maka tinggalkanlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Jejak-jejak digital yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Buatlah konten yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Buatlah masjid yang banyak. Buatlah pesantren sebanyak-banyaknya. Bantulah orang-orang miskin, bagi makan orang miskin. Hari ini Sumatera sedang berduka. Kirimkanlah sedikit harta kalian.
Jangan ngomel-ngomel aja, ikut-ikut komen, ngomel, tapi nangis-nangis, sedih, tapi nggak mau bantu, bakhil, pelit. Ya. Orang kafir yang dermawan itu lebih Allah sukai itu daripada orang-orang yang mengaku bertuhan, mengaku beriman, beragama, tapi bakhil, pelit. Kenapa? Karena orang kafir yang dermawan itu lama-lama akan Allah berikan hidayah. Sementara orang-orang yang mengaku beragama, tapi pelit, nanti Allah cabut hidayahnya. Ya. La ilaha illallah. Jadi orang baik. Ya. Berikan sesuatu. Ya. Tidak beriman kalian kata Rasulullah sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian. Seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Tidak beriman kalian seperti kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Ya. Saya mau tanya terus di kolom komentar. Feeling-feeling jamaah ini berapa lama lagi hidup di dunia? Coba. Berapa lama lagi hidup di dunia kira-kira nih? Yakin masih hidup sampai besok? Hari ini angan melewati panjang batas umur. Nantilah. Aku nanti umur 50 aku mulai sungguh-sungguh. Aku umur 40 aku taubat. Tahu-tahu umur 39 mati. Berapa banyak orang yang ingin bangun rumah atau dia mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah atau dia mati sebelum ijab kabul. Ya. Berjuta-juta rencana mau ke sini, mau ke situ, mau begini, mau begitu. Tapi ternyata dia tidak tahu namanya sudah dalam genggaman malaikat maut yang berangkat ke akhirat. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Jadilah orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Ya. Orang baik mati, yang tak baik mati. Gunakan ini. Tulis pelan-pelan. Tulis di kolom komentar. Ini malfuzat daripada para ulama. Jadi mulai Hasan. Gunakan waktumu untuk agama. Kalau tidak, waktumu pasti berlalu, tapi bukan untuk agama. Yang kedua, gunakan hartamu untuk agama. Kalau tidak, hartamu pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Sibukkan dirimu dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Ya. Matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian semua pasti akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Pilih. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Ini ada Abah Raud. Bah, Abah ini ada kajian Zoom jamaah, Bah. Ini guru saya. Abah, bagi sedikit nasihat, Bah, tentang ini, Bah. Tentang ada orang beragama tapi tidak bertuhan, Bah. Beragama tidak bertuhan. Gimana, Bah? Tidak mungkin orang mengaku beragama, Hmm. kemudian dia tidak bertuhan. Hmm. Karena sesungguhnya agama itu sejak dahulu kala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwa agama itu adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Dan dari satu nabi ke nabi-nabi berikutnya hanya satu agama saja. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak ada perbedaan dari satu nabi ke nabi yang lain, dari satu rasul ke rasul yang lain, adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta 7 lapis langit, pencipta 7 lapis bumi, pencipta apa yang ada antara 7 lapis langit dan bumi, dan pencipta seluruh umat manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat yang harus menjadi Tuhan itu harus memiliki kemampuan sebagai kholik,
sebagai pencipta. Kemudian di dunia ini cuma ada dua. Yang pertama adalah Al-Khaliq dan yang kedua adalah Al-Makhluk. Al-Khaliq adalah yang menciptakan, Al-Makhluk adalah yang diciptakan. Mahwal makhluk, al-makhluk kullu ma siwallah. Makhluk itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai pasir yang paling kecil sampai dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu pastikan ada penciptanya, dan penciptanya itu adalah pasti Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah yang menciptakan agama sebagai satu syariat untuk bagaimana umat manusia selamat, bahagia, mulia di dunia, selamat, bahagia, mulia di akhirat. Jadi tidak mungkin orang mengaku agama tidak ada Tuhan. Karena agama itu diciptakan oleh Tuhan untuk jembatan keselamatan dunia akhirat. Sallallahu ala Nabi. Jazakallah Abah. Jadi teman-teman ya, jelas agama itu agama itu sendiri sebetulnya bahasa Sanskerta ya, artinya tidak kacau. Kalau bahasa Islamnya itu bahasa agamanya ad-din. Jadi ad-dinu itu, Ad-dinu bahkan ma huwa dinu, apakah agama itu? Berdasarkan definisi atau takrif, ad-dinu huwa wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uqulis salimati bi ikhtiyarihim li sa'adati daroin. Agama itu adalah undang-undang, peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka siapa? Mereka yang memiliki akal sempurna. Biikhtiarihim, dengan usaha perjuangan mereka mengamalkan agama dalam rangka apa? Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Itu definisi agama. ya, macam syukron Abah. Keturunan Abah, Masya Allah. Abah Raud nih, kami lagi itikaf 3 hari ini sama Gubernur Bengkulu, sama Bang Zainuddin Hasan, itu adik kandungnya Pak Zulkifli Hasan, sama Pak Helmi Hasan juga adik yang bontot dari Pak Zulhas. Masya Allah, kami di Masjid Darussalam, Kota Wisata. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz, Masya Allah. Tahun kemarin waktu Ramadan ke pesantren Abah Rodol Bahar, Masya Allah. Alhamdulillah bisa lihat Abah sehat-sehat. Terima kasih Ustaz, Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Gurunda. Masya Allah. Boleh diaktifkan fitur raise hand-nya. Ada pertanyaan, silakan. Bisa ngomong, bisa ditulis ya. Silakan. Boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita bacakan atau langsung berbicara dengan Ustadz, silakan. Sallallahu alaihi Nabi, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah yang ikut pengajian hari ini, pagi ini 215 orang Ustadz. Masya Allah, semua calon raja-raja di surga. Amin ya Allah. Ya Rabbal Semua Alamin. calon ratu bidadari. Saya doakan semoga semua yang hadir ini, saya doakan jadi orang kaya raya yang dermawan. Amin. Amin ya Allah. Masya Allah. Orang kaya yang dermawan, jadi orang baik, sehat walafiat, berangkat haji umroh sekeluarga. Amin ya Allah. Yang jomblo dapat jodoh. Ya, yang sudah punya anak jadi anak yang soleh-soleha, alim-alimah, dai-dai, hafiz-hafidah. Amin ya Allah. Baik, nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, Masya Allah, aku sudah. Coba bacain bang. Em, Gimana? Ada pertanyaan dari Bu Rika. Gimana cara kita tetap berbaik sangka kepada Allah ketika pasangan atau orang yang kita cintai selalu menyakiti kita, Ustaz? Masya Allah, teman. Baik sangka sama Allah. Kalau orang yang kamu cintai selalu menyakitimu, mungkin sangka baiknya ya. Dengan cara itulah Allah akan mengampunkan dosamu, bersabar. Sangka baik. Atau sangka baiknya lagi, bahkan orang yang kamu cintai meninggalkanmu. Ya, orang yang kamu cintai mengkhianati cintanya dia. Ya, kamu cinta sama dia malah dia menyakitimu.
Sebetulnya yang rugi itu dia telah kehilangan satu orang yang mencintai dia. Sementara kalian cuma kehilangan orang jahat saja. Nah, jadi kalian harus tahu ya, Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha untuk mendapatkan jodoh terbaiknya itu umur 40 tahun. 2 kali menjadi janda. Suami pertamanya meninggal dunia, suami kedua beliau bercerai, menceraikannya. Coba yang tuh. Nah, jadi baru jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang nih, ya kamu disakiti oleh orang yang kamu cintai, kamu dikhianati oleh orang yang kamu cintai, kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai. Itu cara Allah untuk memberikan kamu seseorang yang lebih baik, yang mungkin jauh lebih baik daripada dia. Sangka baiknya begitu. Jadi akhlak tertinggi orang mukmin itu apa? Sangka baik kepada Allah. Akhlak tertinggi orang mukmin sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang kamu cintai menyakitimu, sangka baik. Ini mungkin tanda-tanda nih Allah mau kasih aku jodoh yang lebih baik ini. Begitu. Ya. Jadi kalaupun bercerai dalam Islam, ya maaf ya, orang berpisah dalam Islam itu bukanlah sebuah maksiat, bukan dosa. Dalam Islam itu ada syariat. Kalau seandainya kamu ketemu dengan seorang laki-laki yang zalim, laki-laki yang bakhil, yang pelit, tidak sholat, maksiat hari-hari, berzina hari-hari, mabuk hari-hari, tidak ada salahnya kamu datang melambaikan tangan ke kamera, menyerah kepada Allah. Ya Allah, ampun ya Allah, aku nggak sanggup, bisa. Nah, kalau perempuan yang minta namanya khulu, ya. Kalau laki-laki yang ketemu perempuan yang tukang tipu, tukang bohong, bau, jorok, nggak mau, mulutnya kasar, maka tidak ada salahnya laki-laki itu menceraikan dia. Ya, menceraikan dia pun, nah, itu talak namanya. 2 kali boleh. Nah, setelah itu rujuk, yang ketiga tidak boleh rujuk lagi. Begitu Bang. Jadi kalau cara menyikapi seperti itu, sangka baik kepada Allah, pasti ini yang terbaik. Begitu. Jadi kalau datang orang zalim dalam kehidupan, jangan benci orangnya, benci kezalimannya, benci sifatnya. Dan ketahuilah datangnya orang zalim itu tanda Allah sayang sama kalian. Allah memberikan kesempatan kita untuk berdoa dan pasti dikabulkan doanya. Jadi kalau ada orang zalim datang, langsung angkat tangan, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Ya Allah, mobil Alphard ya Allah. Ya Allah, rumah pakai kolam renang ya Allah. Ya begitu. Ya. Dizalimi orang, ya Allah, kasih aku jodoh yang terbaik ya Allah. Nah, jadi doa orang yang dizalimi itu makbul, diterima. Jadi kadang-kadang mungkin amal kita kurang untuk diterima doa kita, maka perlu dihantarkan orang jahat, orang zalim supaya doa kita sampai ke langit. Maka musibah-musibah yang datang itu maaf ya, bukan semata-mata melulu masalah dosa. Itu kadang-kadang cara Allah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Orang baik, orang soleh, tapi Allah ingin dia di derajat yang sangat tinggi di surga, tapi amal dia kurang, maka dihantarkanlah musibah, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, kehilangan, dicuri, sakit. Bahkan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak tertusuk duri seorang hamba kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Begitu ya. Udah. Baik Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Izin ini Ustaz, ada yang langsung berbicara atau menanyakan dari Mama Rafa, Boleh. silakan. Baik, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. kesempatannya. Ini Ustadz yang mau saya tanyakan, eh, kita itu kan Islam dari sejak lahir ya Ustadz. Kemudian masih banyak fenomena-fenomena yang orang tua atau mungkin saudara-saudara yang ada di pelosok sana gitu, yang apa namanya, untuk pembelajaran seperti ini, mengenal Allah, mengenal Islam secara mendalam, itu tuh kurang gitu Ustadz. Jadi ya ini juga saya rasakan sendiri dan orang tua saya rasakan sendiri gitu. Jadi baru sekarang-sekarang ini ketika kita mengenal teknologi gitu kan, kita bisa belajar dengan gampang, dengan mudah, kita punya fasilitas yang ini. Tapi kalau misalnya orang-orang yang misalnya yang belum gitu, belum tersentuh dengan fasilitas seperti ini, belum dapat kemudahan, sementara Islam itu kan sudah Rasul bawa semenjak 1400 tahun lalu gitu. Tapi pemahamannya itu belum bisa didapat gitu Ustaz, sampai sekarang ini gitu. Mungkin sampai meninggal. Jadi Islamnya itu hanya sekedar
Ya, KTP gitu kan. ya. Pertanyaannya gimana, Kak? Iya, jadi bagaimana itu Ustadz? Maksudnya tidak mengenal beragama Ya, tapi, tidak ya. mengenal penuh ini Baik, kepada itu baik. sampai Gini, Kak, agama itu amanah ya. Agama itu amanah. Jadi kalau ada satu orang mati sebelum mengenal Allah, dia mati sebelum mengenal Allah, maka yang zalim bukanlah Allah. Yang zalim semua orang yang hadir di sini yang mengenal Allah tapi tidak mau berdakwah. Dakwah ini maaf ya, ini Zoom ini cuma bagian kecil dari dakwah. Dulu zaman Rasulullah nggak ada Zoom, mereka berjalan kaki. Maka sekarang kami khurus ya. Kami keluar jalan Allah itu dalam rangka itu. Bukan hanya orang-orang kampung yang tidak dapat dakwah, orang-orang kaya juga nggak ada akses dakwah, maka kita datangi. Di perumahan-perumahan elit, ya, konglomerat, kolong melarat, banyak orang-orang kaya tinggal di kota-kota, tidak mengenal Allah, dia nggak tahu agama. Jadi tidak bisa disalahkan kampung, teknologi, nggak punya handphone, itu tidak kenal, tidak ada. Kesungguh-sungguhan orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelaskan tuh, siapa saja yang berjalan menujuku, aku berlari menghampiri dia. Nggak sedikit orang tinggal di pedalaman di kampung, menjadi wali-wali Allah, menjadi ulama. Ya, jadi hidayah itu mutlak in the hand of Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, harus diusahakan. Hidayah itu harus diusahakan. Bukan bilang, oh aku mau ditakdirkan Allah masuk neraka. Tidak bisa. Bukan begitu. Allah sudah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharrama. Sebagaimana aku mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Sudah jelas. Allah perintah kita. Ya, Allah menjelaskan, Allah tidak pernah berencana buruk, berzalimi hamba, tidak ada. Oh, aku ini ditakdir kalau masuk neraka, nggak ada. Allah tuh mewajibkan kita semua masuk ke dalam surga. Buktinya apa? Allah wajibkan kita untuk mentaatinya. Allah wajibkan kita untuk mentaatinya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sangat baiklah kepada Allah, sangat baik kepada hamba Allah. Dan hari ini yang sudah mengenal Allah, pergilah berjalan ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman, naik gunung, turun gunung, menyusuri pesisir pantai. Saya kadang masuk ke pulau-pulau yang tidak ada sinyalnya. Pernah saya masuk ke pedalaman Papua 4 bulan di sana, nggak bawa handphone, nggak bisa ada handphone, nggak ada sinyal, gimana? Ya, kita berdakwah di sana. Ratus-ratus orang masuk Islam. Saya pernah dakwah di pedalaman Sulawesi Tengah. Satu waktu 170 orang bersyahadat. Ya, dakwah itu mendatangi umat, membesarkan Allah, mengenalkan Allah kepada manusia dan tidak boleh meminta upah. Itu dakwah. Dakwah itu dengan amwal, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini Bapak Ibu ini punya tanggung jawab dakwah nih. Kalau kalian punya anak laki-laki, punya suami, dorong dia pergi dakwah. Pergilah bang ke Amerika, ke Eropa. Nggak ada duit ini, gelangku nih kau jual nih. Ini mobil jual, begitu. Korbankan. Kita sedang belajar membeli agama Allah, bukan menjual agama Allah. Nah, korbankan harta diri, waktu, tenaga untuk menjumpai manusia di mana saja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan kerja itu? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Yang perlu kita pahami, dakwah itu harus dibuat dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya happy-happy, rame-rame, kumpul-kumpul, tablik akbar, bukan itu. Rasulullah itu selalu membuat tablik akbar cuma 2 kali. Yang pertama pulang Isra Mi'raj, yang kedua Hajatul Wada. Itu tablik akbarnya Rasulullah. Sisanya Nabi datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Dakwah harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Ilmu apa yang paling tinggi? Ilmu tauhid, mengenal Allah, kenalkan Allah kepada manusia. Benar. Nah, di dakwah itu perlu keyakinan, bukan hanya ilmu saja. Keyakinan, yakinnya kita dengan Islam, yakinnya kita dengan Allah dan Rasulullah, sampaikan itu. Mana dakwah itu artinya mengajak, ya bukan mengajar. Mengajak bukan mengajar. Maka tugas kita hari ini, ikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Dakwah dengan 2 cara. Yang pertama dakwah di dalam kampung dia sendiri. Yang kedua dakwah keluar kampung. Khuruj fisabilillah. Berani enggak?
Bisa nggak keluar? Saya tawarkan, ada yang mau siap berangkat ke Afrika nggak sama saya tahun depan? Ayo, duitnya gimana? Cari duit yang banyak. Silahkan bekerja. Nah, cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Cari pangkat setinggi-tingginya, setelah dari pejabat, bantu agama Allah. Cari popularitas setinggi-tingginya, setelah banyak followers, aja semua masuk Islam kepada Allah. Nah, maka mungkin Bapak Ibu mendengar berita banyak orang-orang bersyahadat di tangan saya. Loh, kok bisa orang bersyahadat sama dari Sulaiman? Karena saya mengajak mereka kepada Allah. Ada yang mau, alhamdulillah. Ada yang tidak mau, terserah Allah saja. Ya, hidayah in the hand of Allah. Begitu ya. Saya rasa saya harus berangkat nih. Saya harus ada kegiatan lagi. Jam 6.30 ada janji sama orang. Kesimpulannya apa? Ya. Oh ya, ini Ambo orang Selayang Bakar Solo. Nah, jadi kesimpulan yang pertama tolong dicatat ya, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Ya. Hati dia penuh dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, tugas kita hanya mengajak bukan mengejek ya. Merangkul bukan memukul. Ya. Yang ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Mungkin kalian tanya, kenapa pakai sorban ini sunnah? Kenapa pakai hitam-hitam mata kecil ini sunnah? Kenapa potong kumis ini sunnah? Kenapa pakai jenggot ini sunnah? Kenapa potong kuku itu sunnah? Ya, sunnah Nabi itu banyak. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Nah, yang kedua, mulai semua dengan tangan kanan yang baik-baik. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri. Nah, itu sunnah. Yang ketiga, ciri orang baik dalam pandangan Allah, kehidupannya. Yang pertama hati terbebas dari kesyirikan, jangan dicatat ya. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sholat dia khusyuk wal khudu. Sholatnya khusyuk wal khudu. Laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Boleh nggak laki-laki sholat di rumah? Boleh. Kalau uzur, sakit, boleh. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak boleh. Kata Nabi SAW, sungguh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku bakar rumah mereka. Saya dengar hadis ini 25 tahun lalu, dan sampai hari ini tidak pernah dengan sengaja sekalipun tinggalkan 5 waktu di masjid. Kalau uzur lain ceritanya. Kalau nggak sengaja, di luar kemampuan kita. Tapi kalau dengar azan nggak ke masjid, belum pernah. Ya, Allahu Akbar, itu yang paling besar. Allah lebih besar dari siapapun, apapun di presiden sekarang. Nah, jadi gitu. Yang keempat, orang baik dalam pandangan Allah dihauskan ilmu. Yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah, lisannya basah dengan zikrullah. Yang keenam, orang baik dalam pandangan Allah, hati tawaduk, tak ada sombong. Kaya dia kan, tapi nggak sombong. Terkenal dia, tapi nggak sombong. Cantik dia, tapi nggak sombong. Tampan dia, tapi nggak sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Jadi yang sampai hadirin sekalian, ada kesombongan sebesar darah. Coba tulis ya, biar kita nggak sombong. Ada satu amalan dari saya, tolong kalian tulis di kolom komentar semuanya. Biar kita nggak sombong, ucapkan kalimat ini, tuliskan. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba semuanya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Jumpa orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Dia lebih dulu menyebut nama Allah dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada saya. Jumpa orang muda, lebih muda, katakan dia lebih baik, ada itu lebih baik. Kenapa? Saya lebih duluan maksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Udah. Kemudian tasihunnya, luruskan niat. Amalan kalau bukan gak ikhlas gak ada nilainya. Dan yang terakhir, apa yang kita dengar, amalkan dan sampaikan. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Ingat, jadilah orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Ucapkan kalimat-kalimat yang manis. Ya. Jangan tanyakan tinggi badan sama orang pendek. Jangan tanyakan berat badan sama orang gendut. Jadilah manusia yang menyenangkan hati, yang selalu menyenangkan hati semua orang yang dijumpai.
Ya, perlakukan manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh Allah. Belajar rasa, muliakan orang lain, Allah akan muliakan kamu. Insyaallah ya, semuanya ya. Itu yang paling penting, hadirin sekalian, mengamalkan ilmu yang diketahui. Siapa kata Allah, siapa yang belajar mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka aku akan memberitahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Maka orang-orang yang belajar dengan mengamalkan agama, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi guru kalian langsung. Ya, Allah selalu akan membimbing mengajar ke kita ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Semoga Allah beri kita paham dan dipilih menjadi dai dan daiyah. Jangan lupa hadirin sekalian terus berbuat baik. Jangan lupakan Sumatera, jangan lupakan Sumatera. Yang punya kelebihan harta berangkatlah, kirimkan harta kalian ke sana. Yang punya tenaga pergilah. Orang-orang Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat masih memerlukan pelukan kita, rangkulan kita, kasih sayang kita. Motivasi bukan hanya perutnya yang diisi, tapi hatinya, dadanya harus diisi dengan motivasi, dengan kalimat tauhid, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita sama-sama bergerak, bantu pemerintah. Ya, jangan sampai ada kesan hari ini para influencer, para relawan bersaing dengan pemerintah. Udahlah, kita ini mau masuk bulan Rajab. Besok sudah bulan Rajab, bulan yang diharamkan untuk berbuat zalim. Maka stop gibah, stop fitnah, bicara yang baik-baik saja, jangan marah-marah. Ya, terus Syaban, habis itu Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita berjumpa dengan Ramadan dan kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar dan menjadi manusia yang sempurna iman dan amalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ya sarallahu lakum. Ustadz, urutnya semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Gurunda yang telah mempersami kita di pagi hari ini. Yuk, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya kita doakan Gurunda kita, Ustadz Dery Sulaiman, senantiasa Allah jaga ilmunya, Ya, usianya, mana senantiasa jamaah? Udah berkah. keluar? Masih di sana. Saya di Masjid Darussalam nih, salah satu masjid terindah di. Kalian tahu Darussalam nggak, kota wisata? Nih. Iya, iya, iya. Masya Allah, tabarakallah. Bentar, Moga ini jamaah saya kenalkan nih. Oh, makan Masya Allah, tabarakallah. Ah, ah, si Gubernur Bengkulu. Mir, ini ada ratusan jamaah nih, Mir. Tuh. Di Zoom. Nah, nih Pak Ketua Yayasan. Sekarang mau sarapan. Nah, ini abang ganteng nih, calon presiden. Masya Assalamualaikum. Allah. Udah ya, pamit ya. Masya Allah, silakan Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Gimana cara keluarnya nih, Bang? Ada yang merah Ustadz di Hah? bawah, ujung bawah kanan atau di bawah. Nah, terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda, guru kita sudah melanjutkan aktivitas. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiron. Dan sebelumnya kami mengajak kembali untuk mengikuti filosofi sholat part 2 di pekan depan nih, Masya Allah. Mohon maaf, Bang Zaki tadi belum sempat bertanya kepada Ustadz ya, karena Ustadznya melanjutkan perjalanan dan ayah bunda di chat. Silakan ayah bunda yang belum daftar, silakan daftar. Karena Ustadz Indra insya Allah biasanya tanya jawabnya lebih luas. Nah, lebih luas, lebih lapang biasanya. Nah, ya Bunda yang ikut part pertama nih, siapa nih di sini? Ikut part pertama yang belajar dengan Ustadz Indra. Nah, boleh dong cerita sedikit ya Bunda ada di sini yang ikut pertama di filosofi sholat. Ustadz Indra ada? Oh, ada juga Bang Jaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Alhamdulillah, yang filosofi sholat yang pertama? ya Alhamdulillah. Biasa juga ikut yang kan setiap pagi itu, jadi semua orang suruh membaca Al-Quran ya. Iya, Kita Masya juga Allah. setiap pagi Senin itu ada Ustaz Indra Firmansyah, kita ikuti Ustaz Taufik Miftah, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah kita. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana nih Bang Jaki, apa yang didapatkan ketika belajar dengan Ustadz Indra? Boleh dikasih tahu? Alhamdulillah kita perubahannya, terus juga kita
terus meningkatkan keimanan, juga sering tahajud, nah, baca Qur'annya meningkat, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bang Jaki ya. Masya Allah. Semoga Ya, senantiasa Allah jaga terus istiqomah sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak, Masya Allah. Salah satu testimoni nih dari Mas Jaki atau Bang Jaki. Dari Bu Wiwi mau bercerita atau menyampaikan apa yang sudah belajar di filosofi sholat pertama? Baik, terima kasih Ustadz. Ingin berbagi saja. Hmm. Ya, Alhamdulillah diberikan Allah kesempatan pada tahap pertama. Jadi luar biasa, saya rasanya rugi kalau tidak ikut pada part kedua ini karena analog yang digunakan itu lebih nyentuh karena dianalogkan dengan apa keseharian. Barangkali selama ini itu yang mungkin belum kita dapatkan. Jadi satu kata barangkali untuk filosofi sholat part 1 bahwa kita sebetulnya sholat itu adalah menyiapkan sebuah presentasi kepada Sang Pencipta. Presentasi di hadapan barangkali manusia saja, baik itu mungkin pimpinan ataupun dosen barangkali itu kita menyiapkan luar biasa. Tapi kita tidak menyadari sudah sekian tahun sholat, kita tidak, terutama saya barangkali ya, belum memahami bahwa sholat itu adalah kita sedang presentasi di hadapan Sang Pencipta. Jadi saya mungkin mudah-mudahan dengan testimoni yang saya sampaikan ini menguatkan hati ayah bunda yang hadir di ruang Zoom ini dan juga menyampaikan ke sahabat part 2 sayang dilewatkan. Barangkali itu Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Wiwi. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Bunda, abang kakak semuanya, Masya Allah. Tadi ya, secarik ataupun sepatah dua patah dari ayah bunda, dari abang kakak yang sudah menyampaikan testimoni di part pertama. Nah, untuk di part kedua silahkan ayah bunda bisa langsung diklik di kolom komentar. Langsung daftar, kita belajar bareng insya Allah pekan depan. Alhamdulillah ya Bunda, kita sama-sama cukupkan dengan kalimat bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita cukupkan dengan salam Quran Pet ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, senantiasa sehat walafiat semuanya. Terima kasih.